Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan bagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Ya, pagi hari ini kita boleh ada di akhir pekan lagi. Kita bersyukur buat ya Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Dan kita mau berdoa, menyembah Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Karena bukan saja kita mau percaya kepada Tuhan, tapi kita mau mempercayakan seluruh hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu yang sempurna dalam hidup kami. Buat penyertaanmu sepanjang hari ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada bagi hari. Dan kami mau terus tinggal dalam hadirat. Sebab kami aman di dalam. Kami tenang di dekatmu. Sebab pagi hari kami datang kepada dengan hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sekali mengatakan, saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Oh, sembah Kau Allah Maha Kudus, oh tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan roh dalam pimpinan-Mu saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan seluruh hati. Sembah Kau Allah Maha Kudus, ku pilihkan Allah Maha Tinggi, ku serahkan
jiwa roh yang diberikanmu Tuhan sebagai Allah. Oh, serahkan jiwa rohku dalam pimpinanmu. Saya katakan, serahkan Allah. Guru amin. Oh kita bersama Dewa Prabu yang pimpin danmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib kami menyembah meninggikan namamu, memuliakanmu Tuhan. Sebab Engkau yang layak dipuji disembah.
Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab Engkau satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kami mempercayakan seluruh hidup kami kepada kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Kami memuji, kami menyembah, meninggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, haleluya, 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 terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, kami menyembah, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami mau tetap tinggal bersama-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu dalam hari-hari kami Tuhan. Kemurahan dan kebajikan-Mu yang mengikuti kami belakang senantiasa Tuhan, selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang menjaga setiap langkah kaki. Engkau yang menuntun hidup kami, yang memegang tangan kami Tuhan. Sehingga kami tak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu bersama-Mu. Sungguh kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat. Sebab Kau yang berkuasa di bumi, di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu,
Terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, ya Allah baik, ya Allah baik. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Ya Allah baik, ya Allah baik. Syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur bagimu, Tuhan. Sebab Engkau yang melingkupi kami dengan hadirat-Mu, dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, Tuhan. Ya, kami tetap kuat sampai hari. Segala perkara dapat kami tampung di dalam Engkau yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sebab Engkau penolong yang setia bagi kami, Tuhan. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Dan tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita tetap percaya Engkau Tuhan setia dalam hidup kami. Sebab kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami bangga punya Bapa yang setia. Engkau penolong yang ajaib, Engkau penolong yang setia. Engkau yang memelihara kami, memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan kami. Sebab itu kami mau taat kepadamu, pada setiap firman. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros.
Ya, selamat pagi, Peng An semua. Nah, Hari ini punya renungan diambil dari Yesaya 46. Saya bacakan berikutnya. Dewa Babel tidak berdaya di hadapan Tuhan. Dewa Babel sudah ditundukkan. Dewa Nebo direbahkan. Patung-patungnya diangkut di atas binatang, di atas hewan yang pernah kamu arak telah menjadi muatan. Sebagai beban pada binatang yang lelah. Mereka direbahkan dan ditundukkan sekaligus. Mereka tidak dapat menyelamatkan bebannya itu. Dan mereka sendiri harus pergi sebagai tawanan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tersisa dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kupikul sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap sama. Dan sampai putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah menjadikan dan akan menanggung kamu. Aku akan memikul dan menyelamatkan kamu. Ayat ayat 5 ini, ayat 4 ini luar biasa ya. Tuhan kita tuh Tuhan yang setia. Di ayat pertama, kalau kita baca seakan-akan Tuhan menyindir ya, menyindir bahwa dewa-dewa yang pernah diarak dulu sekarang telah menjadi muatan, di dikalahkan. Jadi Tuhan yang membuat semua itu supaya eh, bangsa Israel melek matanya, supaya bangsa Israel bisa melihat bahwa hanya Tuhan hmm, yang setia, Tuhan yang baik. Hmm, sorry ya, kalau ingat Tuhan baik tuh air mata selalu mengalir. Tuhan itu setia seperti lagu tadi. Mungkin dalam perjalanan hidup kita mungkin kita sering melupakan Tuhan. Apalagi dalam awal-awal perjalanan kita, perjalanan spiritual iman kita lah ya. Kalau mungkin menemukan jalan buntu, masalah yang mungkin kita tidak bisa selesaikan, juga mungkin sakit penyakit, mungkin kita sering berpikir Tuhan tidak baik, Tuhan memberikan cobaan yang berat. Pikiran kita mungkin langsung Tuhan jahat. Kita eh, terpikir untuk mencari yang lain. Saya teringat waktu dulu, waktu Yonatan pernah tidak sadarkan diri koma, itu eh, saudara-saudara suami saya itu, aku tahu mereka itu baik ya, punya niat yang baik. Mereka mengambil apa, mencari apa berhala, di, dibilangnya itu bagus, itu eh, berkuasa, orang banyak sembuh katanya. Ada yang penyakit seperti Yonatan sembuh katanya. Tapi orang tuanya harus datang katanya. Harus tunduk, berlutut. Jadi saya bilang saya tidak mau. Tapi saya nggak tahu bahwa suami saya itu pergi. Tapi dia nggak melakukan. Cuma adiknya bilang, sudah, kalau kamu nggak mau, aku wakilkan kan. Jadi bisa diwakilkan gitu. Dia berlutut
sama berhala tuh dan minta kesembuhan. Terus sepertinya ada minta apa air untuk diminum gitu. Nah, saat diminum itu aku ada di situ ya, di rumah sakit itu. Dalam hati aku berpikir aku nggak melakukannya. Mereka yang melakukannya. Yang penting Nathan sembuh. Nah, itu yang aku ingat ya. Tapi semenjak itu eh, dia memang pulih sadar dari komanya gitu. Tapi hati ada rasa tertuduh karena itu ya. Dan beberapa bulan kemudian ada minta ampun sama Tuhan. Dia memang apa sadar, tapi penyakitnya nggak sembuh. Jadi itu berhala tidak berkuasa menurut aku ya. Nah, di sini aku teringat itu juga eh, aku melihat di anggota Korom ini Ibu Dorcas luar biasa ya. Udah sakit berat, tapi kalau buka TikTok ada wajah Bu Dorcas, buka Facebook ada wajah Bu Dorcas. Dia wajahnya ceria selalu ya, kayak ada beban dalam sakit penyakit masih bisa menguatkan orang lain, mendoakan orang luar biasa ya. Bu Dorcas ini jadi contoh bagi kita. Jadi orang-orang seperti Bu Dorcas inilah ya eh, yang menurut aku bisa apa ya menyatakan bahwa Tuhan ada dalam hidupnya. Masalah apapun tidak masalah bagi dia ya. Sungguh luar biasa. Nah, ayat 4 ini juga sering saya pakai untuk menguatkan eh, orang-orang tua yang di Tionghoa. Jadi sampai masa tua pun Tuhan kita tetap sama. Tuhan menggendong kita. Ini ayat yang eh, luar biasa lah ya. Sangat hebat gitu. Nah, selanjutnya saya bacakan yang kelima. Dengan siapakah kamu hendak menyamakan dan menyetarakan aku, serta membandingkan aku, sehingga kami sama. Orang menghamburkan emas dari kantongnya dan menimbang perak dengan neraca. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat ilah dari bahan itu, lalu menyembahnya dan sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Ia tetap berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai para pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Sesungguhnya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Akulah yang memberitahukan dari awal mulanya hal-hal yang terakhir. Dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana. Yang berkata, rencanaku akan terwujud dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Akulah yang memanggil burung pemangsa dari timur dan orang yang melaksanakan rencanaku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak mewujudkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari keadilan. Keadilanku tidak jauh lagi, sebab aku telah mendekatkannya. Dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan keselamatan di Sion dan kemuliaanku kepada Israel. Amin. Nah, Tuhan kita itu tidak terbandingkan. Kalau kalau manusia mungkin ya, kalau manusia dibandingkan eh, mereka pasti tidak mau dibandingkan. Kayak lagu apa tuh?
Ojo Ojo apa yang yang dibanding-bandingkan yang beberapa tahun lalu sempat viral ya. Manusia merasa ada yang merasa rendah diri dan tidak mau dibandingkan. Eh, Kalau Tuhan kita berbeda, Tuhan tidak terbandingkan. Dan jadi siapapun yang berhala apapun yang disandingkan tidak bisa dibandingkan dengan Tuhan kita. Ayat yang di Samuel 1 Samuel 5 ya, ketika tabut Tuhan direbut orang Filistin dan ditempatkan di dalam kuil di Asdod ya, sejajar dengan Dagonnya, dengan dewa orang Filistin. Tetapi besoknya berhalanya bersujud, tunduk di depan tabut Tuhan. Terus dibalikin lagi sama orang Filistin. Nanti hari keduanya bukan bersujud lagi, palanya potel, tangannya putus, tinggal badannya. Jadi Tuhan itu tidak bisa disejajarkan dengan Allah apapun yang ada di dunia. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, bahwa Allah kita tuh hebat. Allah kita tuh luar biasa. Tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Allah kita setia, Allah kita eh, ketika dia merancangkan sesuatu pasti terlaksana. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Di ayat yang apa Tuhan Tuhan bisa memakai siapa aja ya, 11 ya, untuk melaksanakan rencananya. Jadi yang saya dapat dari berikut ini juga seperti yang kemarin Tuhan memakai Kores. Hari ini juga Tuhan bisa memakai siapa saja. Mungkin kita bukan orang hebat, mungkin kita hanya pegawai biasa, mungkin kita bukan bos gede, mungkin kita ibu rumah tangga atau apapun siapa kita, Tuhan bisa memakai kita. Yang penting kita mau, yang penting kita bersedia. Nah, itu saya yang dapat. Pak Heri silakan tambahkan. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing pagi hari ini. Tentu ini meneguhkan, menguatkan kita karena mengingatkan kita kembali siapa Tuhan kita. Bukan saja dia tidak dapat dibandingkan dengan para Allah lain. Bahkan kalau saya boleh memakai istilah saya, berbanding terbalik. Kenapa? Kalau tadi di awal dikatakan ayat yang Ibu Ros kupas di ayat yang keempat, dia yang menggendong kita, dia yang ngurus kita, dia yang memelihara kita, bahkan sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, kalau berhala, kita yang harus gendong dia, kita yang harus rawat ruat dia, kita harus kasih makan dia, kemana-mana kalau dia mau pindah, kita yang angkut pikul dia. Sungguh nggak sebanding Bapak Ibu. Dan lebih daripada itu, Tuhan kita dia berkuasa melakukan segala perkara. Apa yang dikatakan, dia pasti akan laksanakan. Dengan cara yang kadang di luar perkiraan dan nalar kita bahkan. Itulah mujizat. Makanya dia punya banyak cara. Dia bisa menolong kita dengan apa saja atau melalui siapa saja. Sebaliknya juga seperti yang terakhir Ibu Ros tadi katakan, mari hidup kita juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Jadi sekali lagi pagi hari ini, mari hati kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Hati kita terus berfokus kepada Tuhan. Sehingga kita nggak akan lagi ditakutkan, digentarkan, dikhawatirkan dengan keadaan di sekeliling kita. Bahkan apa yang sedang menimpa kita. Karena sekali lagi, hidup kita seharusnya tidak lagi ditentukan oleh apa yang terjadi di sekeliling kita dan apa yang sedang menimpa kita. Hidup kita ini harus ditentukan karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tuhan yang digambarkan
Pagi hari ini Dia yang menggendong kita, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang melakukan segala yang terbaik bagi kita sampai masa tua kita, sampai masa putih rambut kita. Ayat itu katakan, aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Ini yang harus kita pegang teguh. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang nggak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, semakin hari, semakin kita mengenal, kita memahami, kita mempercayai, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita nggak akan lagi jadi orang yang mudah diombang-ambingkan. Sekalipun berkali-kali saya katakan, diserang rasa khawatir itu normal. Karena memang iblis akan setiap saat menyerang kita dengan rasa khawatir. Tetapi sudah seharusnya lah kita nggak hidup dalam kekhawatiran. Karena kita menamakan diri dan dinamakan orang percaya, anak-anak Allah. Yang sekali lagi telah melakukannya, yaitu menolong kita, menggendong kita. Dan dia berjanji akan terus melakukannya bagi kita. Oleh sebab itu mari, biarlah iman kita semakin teguh dari setiap firman yang kita dengar, baik ketika orang lain menyampaikannya seperti saat ini Ibu Ros menyampaikan, saya sampaikan. Atau pada waktu kita sendiri menyampaikan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Saya juga mau mendorong, mengajar Bapak Ibu untuk apa? Sering-sering memperkatakan firman. Jangan lebih sering kita memperkatakan masalah kita. Jangan lebih sering kita mengucapkan kata-kata tentang situasi yang menimpa kita. Kalaupun itu ada, biarlah itu menjadi kalimat di depan. Ya, hari ini daganganku sepi, tapi aku percaya Tuhan yang akan terus memberkati aku. Ya, hari ini tubuhku lemah, tapi aku percaya Tuhan yang akan memulihkan dan memberi kekuatan baru dalam hidupku. Ya, hari ini sebutin apapun Bapak Ibu keadaan. Tapi selalu akhiri dengan perkatakan firman. Perkatakan firman. Nah, itu sebuah gaya hidup yang harus dibangun. Karena sekali lagi apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang diurapi. Kristus itu artinya diurapi. Nah, masa kita mau nunggu cuma hari Minggu kita dengar baru iman kita muncul. Nanti pulang gereja sampai minggu depannya lagi yang kita dengerin ketakutan dunia, masalah yang terjadi, kegemparan yang terjadi. Itu yang kita dengerin. Nggak seperti itu hidup Bapak Ibu. Harusnya setiap saat, setiap waktu telinga kita itu mendengar firman. Nah, gimana caranya? Ya anggaplah zaman sekarang bisa buka YouTube dengerin khotbah, it's okay. Tapi berapa banyak kita lakukan seperti itu? Tapi maksud saya, mari pagi hari ini bangun gaya hidupmu. Setiap saat, setiap waktu ada apa-apa langsung perkatakan firman. Bukan saja itu untuk mengkanter, untuk melawan tipu muslihat iblis, tapi juga supaya telingamu mendengar, pikiranmu menyerap, dan imanmu timbul. Mari perkatakan. Kalau bahasa kerennya dulu kita mengkonfes firman Tuhan. Saya nggak tahu apakah sampai hari ini Bapak Ibu mempraktekkan hal itu. Tapi pagi hari ini Tuhan mau ingatkan kita lagi. Praktek hal ini Bapak Ibu. Perkatakan. Mungkin nggak bisa dalam bentuk kata-kata, ya perbanyak yang seperti saya katakan, perbanyak hafal lagu. Ketika engkau mengalami beban berat, engkau bisa nyanyi segala perkara dapat ku tangguh. Atau ketika iblis mau menipumu untuk kembali hidup dalam dosa, engkau bisa nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan. Banyak hal Bapak Ibu yang bisa kita praktekkan untuk kita memperkatakan firman. Amin Bapak Ibu. Mari praktek hidup seperti itu. Karena imanmu akan kuat. Dia Allah Amin. yang setia. Oke, silakan. Ada mau tambahkan? Eh,
Saya senang ya pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa loh. Eh, Ibu Ros, kita semua ini dikasihi Tuhan. Tuhan menggendong sampai masa putih rambut kita. Aduh, gak ada deh yang setia selain Tuhan ya. Kita belajarnya ya dari Tuhan itu. Tadi Pak Heri perkatakan firman Tuhan mungkin sulit ya. Kadang kita lupa, tapi kalau lagu kan ingat. Lagu yang kita nyanyikan tadi itu juga firman Tuhan yang kita baca sekarang ini. Ya, bahwa kita itu eh, merasakan, mengalami kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Saya juga senang Pak Heri kalau puji-pujian itu bisa saya ikuti gitu ya. Itu terus seharian sampai malam itu yang saya ingat dan saya nyanyikan. Bukan dengan mulut yang berbunyi ya, tapi di hati saya. Segala perkara dapat kutanggung gitu ya di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah, itu terus gitu. Kalau saya mengatakan sesuatu yang tidak seperti itu, maka si jahat itu langsung nyaut gitu. Wah, saya enggak mau dengar suara si jahat. Tapi Roh Kudus juga itu penolong kita yang eh, suka kita lupakan gitu, Bro. Roh Kudus itulah yang berbicara dalam hati kita setiap saat untuk menuntun kita, mengingatkan akan firman Tuhan. Lagu-lagu pujian itu adalah firman Tuhan yang kita nyanyikan. Terima kasih ya Ibu Ros. Eh, Apa yang disampaikan membuat saya jadi ingin lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih setia lagi seperti Tuhan setia. Kita kadang yaitu kalau di dalam ujian apa ya pencobaan dalam hal-hal yang mungkin kita merasakan, aduh kita dalam kondisi yang ya sakit lah, yang kekurangan lah, itu kita jangan lupa memuji Tuhan, memperkatakan firman Tuhan. Tuhan sendiri nanti yang melakukan hal-hal yang ajaib untuk kita. Itu yang saya rasakan pagi ini. Saya terima kasih firman Tuhan. Bu Ros terima kasih. Pak Edi terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Medianti. Oke, kalau masih ada yang mau menambahkan, silakan. Kalau enggak, saya serahkan kepada Ko Joni. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang menambahkan lagi, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari. Bapak terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh terus bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami Tuhan bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Karena sampai masa tua kami Engkau terus menggendong kami Tuhan. Dan Engkau telah melakukannya Tuhan. Engkau terus menuntun setiap langkah hidup kami. Engkau memimpin dan menyertai setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini terus mengingatkan kami betapa Engkau baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Betapa Engkau setia dalam menolong hidup kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau juga berkati Ros sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dia juga terus merasakan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Ya, Engkau terus memimpin hidupnya dan hidupnya boleh terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kau berkati Ros dan Pak Abi sama anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang Tuhan. Engkau juga memberkati kami semua Tuhan,
sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang juga Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami sepakat berdoa buat Buyung Christian Tuhan dan Pak Siregar Tuhan yang sedang menjalankan usahanya yang baru Tuhan. Engkau terus tuntun, Engkau pimpin, dan Engkau menyertai. Engkau berkati setiap apapun yang dia kerjakan Tuhan. Juga Engkau berkati Siregar dan Ibu Miranti Tuhan. Di masa tua mereka, mereka terus boleh menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu. Yang memberi mereka kesehatan, kekuatan, untuk mereka terus melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa buat Ibu Dorcas Tuhan. Pemulihannya Tuhan, kuasa-Mu bekerja terus memulihkan kesehatannya Tuhan. Dan Engkau terus pakai hidup Ibu Dorcas Tuhan. Menjadi berkat Tuhan dalam setiap pelayanannya. Khususnya pelayanannya di Air Hitam Tuhan. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan lewat kehidupannya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Engkau memberikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ya. Kau juga berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami yang sudah Kau pilih Tuhan. Mulai dari presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Kau memberikan mereka hikmat, roh takut akan Engkau. Sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini dengan kebenaran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau juga memberikan Tuhan, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat negara kami ini Tuhan. Ya, itu boleh semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap ibadah-ibadah raya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin ibadah raya, buat hamba-hambamu yang melayani Engkau, buat para pelayanmu, seluruh pelayan yang melayani Engkau. Engkau memberikan pengurapan ganda lewat setiap pelayanan mereka. Boleh membawa, mengajak Tuhan, jemaatmu semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terima kasih, kami bersyukur buat hari ini ya Bapak. Biarlah Tuhan kami tanamkan dalam hati kami paling dalam bahwa Engkau Allah yang baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia sampai masa tua kami pun Tuhan, Engkau tetap sama menggendong kami, menjaga kami. Terima kasih untuk semua kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kami telah Engkau pilih, telah Engkau dipanggil untuk mengenalmu. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih. Tuhan kami juga teringat akan Meli. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau ada rencana operasi untuk penyakitnya Tuhan, Engkau yang buka jalan, Engkau yang pilihkan dokter yang terbaik, dan Engkau berkati tangan-tangan dokter yang akan melaksanakannya Tuhan. Biarlah Meli boleh pulih kembali dengan sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua anggota Koram Deo ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah sepanjang hari ini kami Tuhan, apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati tangan kami supaya berhasil. Kemanapun kami pergi dan melangkah ya Bapa, biarlah boleh kami menjadi berkat. Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang yang memerlukan Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi. Selamat Terima kasih. beraktivitas. Tuhan berkati.
Ya, terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu semuanya. Aku kalau Ibu Novalin ini kayaknya